Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi di sesi webinar Unhire Webinar Entrepreneurship Series ini Pak Inan ya. Temanya What's the Difference Between Entrepreneurship and Intrapreneurship. Jadi hari ini kita mau dengar apa sih perbedaannya entrepreneurship dan intrapreneurship gitu ya Pak Inan ya. Karena ternyata krusial sekarang ya, apalagi di COVID-19 ini mulai teruji tuh para leader, para di perusahaan itu orang-orang yang punya ketangguhan mental ya, yang bisa survive. Jadi nggak benar tuh kalau di belah sekatnya terlalu kaku antara pengusaha ataupun karyawan. Sebenarnya karyawan yang sukses justru karyawan yang mempunyai jiwa kewirausahaan gitu ya Pak Inan ya, kira-kira. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber lagi yang cukup potensial gitu ya. Di sini ada Dewi Fibriati, Febi, panggilannya Febi ya. Beliau adalah ketua dari komunitas Dewi Febriani. Ya, Febriani, Ketua Pemula Indonesia Maju ya. Mbak Febi, silakan memperkenalkan diri deh, waktu dan tempat, karena acara ini singkat, waktunya cuma 1,5 jam, dan weekend pula gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini semuanya masih menuju ya, biasanya agak terlambat kalau weekend tuh, tapi juga sudah disiarkan secara langsung. Nanti kalau misalnya kurang nyaman masalah virtual background, dilepas aja juga nggak apa-apa, yang penting materinya bisa disampaikan. Silakan waktu dan tempat. Mangga. Oke, saya lepas aja ya kali ya, sebentar. Ya, silakan. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Ya, mungkin saya lepas virtualnya, mohon izin karena saya backlight ya. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iman atas kesempatannya sebagai host hari ini. Terima kasih telah juga nanti membantu menjadi co-host di acara ini. Saya sebelumnya mendapat suatu tantangan nih dengan tema judul hari ini. Kita dengan judulnya Entrepreneurship and Intrapreneurship ya. Kita pasti tahu apa sih entrepreneur itu. Mungkin entrepreneur itu adalah sosok pengusaha, pembisnis gitu ya. Sebenarnya entrepreneur itu tetapi juga merealisasikan idenya. Sebelumnya juga saya menjelaskan perbedaan-perbedaan itu. Perkenalkan, nama saya Dewi Febriani. Saya Ketua Umum Yayasan Formula Indonesia Maju yang bergerak di sosial ekonomi, mewadahi banyak sektor, salah satunya sosial ekonomi tadi. Antara entrepreneurship dengan entrepreneurship, mohon izin kasih presentasi. Awalnya entrepreneur itu apa? Saya berpikir bahwanya karena buat saya entrepreneur itu adalah orang penggagas atau pelopor yang mempunyai banyak ide. Jadi sebenarnya seseorang yang atau entrepreneur.
mempunyai pola pikir kebiasaan orang pada umumnya. Kurang lebih begitu, Mas Iman bisa presentasi untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan itu sendiri, apa yang disebut entrepreneur dan apa yang disebut intrapreneurship. Share ya. Soalnya terputus-putus. Oke. Ini saya membuat kajian sesuai judul hari ini ya. What is the difference between entrepreneurship and intrapreneurship? Ya, nanti saya kembangkan lagi, ada sesuatu hal yang lebih menarik lagi dari perkembangan entrepreneur dan intrapreneur dan entrepreneur dan technopreneur sebenarnya. Yang kita harus bedakan dulu adalah apa sih entrepreneur itu sendiri ya. Mungkin kita bisa jelaskan bukan hanya sekedar seorang yang bisa memiliki jiwa usaha, tetapi juga bisa merealisasikan ide-idenya dengan membangun usaha itu sendiri. Mbak Feby, maaf, kalau boleh di slideshow aja PowerPoint-nya, biar full screen. Terus kita juga tahu entrepreneur itu adalah selaku seorang entrepreneur. Jelas suara saya? Kalau bisa di slideshow PowerPoint-nya. Halo? Jelas suara? Suaranya terputus-putus, Bu. Slideshow. Oke, bentar. Slideshow. Suaranya terputus-putus ya sinyal. Iya. Bentar, saya slideshow dulu. Oke, ini ya. Ini tema kita hari ini. Sudah ya, Mas Iman? Dah. Oke. Saya jelaskan dulu apa perbedaan dari entrepreneur dan technopreneur. Entrepreneur itu sebenarnya bukan hanya sekedar orang yang memiliki jiwa usaha, tetapi juga bisa merealisasikan ide-idenya dengan membangun usahanya sendiri. Ya. Terus yang kedua adalah kita tahu seorang entrepreneur selalu dianjurkan untuk memiliki pola pikir yang di luar kebiasaan orang pada umumnya. Biasanya kita kenal dengan pelopor atau penggagas. Entrepreneur akan lebih sering menggunakan otak kanannya untuk menghasilkan kreativitas baru. Tadi korelasinya sebagai pelopor atau penggagas, biasanya kita kenal entrepreneur adalah orang bagian-bagian yang seperti itu. Lalu kita juga tahu seorang entrepreneur akan selalu memacu semangat setiap harinya, memotivasi dirinya tersenyum dalam keadaan apapun. Entrepreneur melihat masalah sebagai suatu tantangan. Tidak ada kata gagal, hanya sukses dan belajar. Ini sebenarnya cukup menarik karena biasanya kalau punya jiwa entrepreneur itu buat mereka suatu masalah atau suatu kendala yang mereka temukan adalah sebagai suatu tantangan untuk memberikan suatu ide atau gagasan baru untuk memberikan solusi ke depannya. Selanjutnya, seorang entrepreneur menjalin silaturahmi dengan semua orang, memperkaya ilmu dengan lebih banyak mengamati dan mendengar serta peka terhadap peluang-peluang yang ada. Jadi kalau saya boleh simpulkan, entrepreneur itu adalah satu, melihat segala sesuatu dari segi positif. Ya, jadi setiap ada masalah itu selalu dia mencari solusinya atau menjadi suatu tantangan dari suatu solusi itu untuk menjadikan sesuatu yang positif untuk si jiwa entrepreneur itu sendiri. Lalu yang kedua, mengubah kata tidak bisa menjadi bisa. Tadi saya bilang bahwa setiap orang yang punya jiwa entrepreneur biasanya masalah itu bukan suatu hal yang menyulitkan atau kendala buat mereka. Terlebih dari masa pandemi ini, kita mengalami banyak permasalahan-permasalahan yang notabene kita lihat temukan di lapangan, orang banyak yang menyerah dalam keadaan mereka masing-masing. Nah, sedangkan kalau mereka mempunyai jiwa entrepreneur, mengubah kata tidak bisa menjadi bisa. Artinya dalam keadaan apapun, dia akan mencari sisi-sisi positif untuk mencari solusi buat permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, sulit menjadi mudah, mustahil menjadi mungkin. Itu adalah bagian-bagian yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak produktif. Dia akan mencari terus sesuatu hal yang produktif. Dan yang kelima adalah pelopor, yang tadi saya sudah jelaskan, penggagas. Dan keenam, berpikir
tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, dan kesejahteraan masyarakat. Dilakukan dalam bentuk membuat yayasan, yang tadi saya sudah jelaskan, Yayasan Formula Indonesia Maju ini sebenarnya Mas Iman dan Pak Inan, bahwa saya membuat yayasan ini adalah karena saya berpikir tentang masa depan orang banyak, dan kehidupan orang banyak, dan juga kesejahteraan masyarakat untuk bisa membantu mereka keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama saat ini dalam masa pandemi COVID saat ini. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan dari entrepreneur. Nah, sekarang apa sih yang menjadi pembanding atau perbedaan dari entrepreneur menjadi intrapreneur? Intrapreneur adalah orang yang memiliki entrepreneurship, namun tidak keluar dari perusahaan di mana ia bekerja, atau kita kenalnya sebagai karyawan. Ya. Lalu yang kedua adalah bahwa entrepreneur adalah self-determined goal setter, orang yang mengambil inisiatif melakukan. Jadi ini kebanyakan karyawan suatu perusahaan seperti itu yang disebut intrapreneur. Jadi ada perbedaan antara entrepreneur dengan intrapreneur. Jadi perbedaannya adalah kalau entrepreneur adalah penggagas yang kita kenal sebagai pengusaha atau pembisnis, sedangkan intrapreneur adalah sosok yang berstatus karyawan dalam suatu perusahaan. Itu perbedaannya intrapreneur dan intrapreneur. Mas Bambang dan Pak Inan Dewa. Kita lanjut lagi ke ciri-ciri intrapreneur, yaitu seperti apa ciri-cirinya. Intrapreneur seolah menjadi general manager dari sebuah bisnis baru yang belum ada di perusahaan. Kebanyakan yang disebut intrapreneur itu statusnya kebanyakan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah biasanya memiliki background teknis atau perusahaan tetapi tidak memusuhi disiplin kerja yang lain, pandai beradaptasi, melakukan penyesuaian diri. Yang ketiga, melakukan hal sesuai kehendak hatinya. Dan yang keempat adalah pemikir atau konseptor sekaligus pelaksana. Selanjutnya, punya dedikasi penuh dan bersedia mencurahkan waktu habis-habisan agar mimpinya menjadi suatu kenyataan. Menunjukkan kualitas yang baik, segala sepak terjang hanya berdasarkan kepentingan usahanya. Orang yang meraih target yang ditetapkannya sendiri. Itu yang disebut intrapreneur, ciri-cirinya. Selanjutnya, selalu menetapkan standar kerja yang tinggi dan kegagalan merupakan proses belajar. Nah, entrepreneurship adalah kewirausahaan atau kita kenal dengan entrepreneurship dalam perusahaan, entrepreneurship inside of the organization, atau dapat dikatakan bahwa intrapreneurship adalah entrepreneurship yang ada di dalam perusahaan. Nah, entrepreneurship berstatus pemilik bisnis yang tadi saya sudah jelaskan, sedangkan intrapreneur statusnya sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Nah, perbedaannya kita bisa definisikan sebagai berikut. Ya, perbedaan antara entrepreneur dan intrapreneurship. Entrepreneur sendiri definisinya adalah proses dinamis untuk entrepreneur. Definisinya adalah entrepreneurship dalam organisasi yang ada, yang tadi saya sebut masuk ke dalam suatu perusahaan yang kita kenal sebagai karyawan. Selanjutnya, tujuan intinya antara perbedaan entrepreneur dengan intrapreneur. Tujuan intinya adalah untuk berinovasi sesuatu yang baru dari nilai sosial ekonomi. Sedangkan intrapreneur, tujuan intinya adalah untuk meningkatkan kekuatan kompetitif dan keberlanjutan pasar organisasi. Kita kenalnya dalam pasar organisasi itu sebenarnya sebuah perusahaan dalam bentuk perusahaan di mana karyawan itu bekerja. Itu kurang lebih gambaran dari Lanjut, kita ke motif utama adalah inovasi, keuntungan finansial dan kemandirian. Kenapa saya sebut inovasi? Karena entrepreneur itu cenderung sebagai penggagas atau pelopor.
atau inovasi yang dia bentuk untuk kemanfaatan orang banyak. Itu yang disebut entrepreneur. Sedangkan intrapreneur, motif utamanya meningkatkan kapasitas penghargaan organisasi dan otonomi, atau meningkatkan suatu kapasitas dalam suatu perusahaan itu sendiri. Ini sebuah tantangan buat sosok karyawan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri sebenarnya. Kita lanjut. Aktivitasnya adalah partisipasinya langsung proses inovasi kalau entrepreneur, sedangkan ini dari pendelegasi berdasarkan dari pemilik perusahaan entrepreneur. Resikonya, kalau entrepreneur mendengarkan resikonya sedang tidak terlalu banyak resiko karena keputusan absolut ada di pemilik perusahaan, di mana biasanya pemilik perusahaan itu kita cenderung ke bagian adalah entrepreneur. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya intrapreneur punya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan. Statusnya, entrepreneur statusnya adalah orang yang bebas dan tidak peduli dengan status. Intrapreneur statusnya pegawai. Ini sebagian dari keputusannya, Mas Iman. Keputusannya adalah diambil secara independen untuk melaksanakan impian, sedangkan entrepreneur didapatkan secara kolaboratif untuk melaksanakan suatu impian. Itu kurang lebihnya gambaran-gambaran perbedaan entrepreneur ya, yang sudah saya jelaskan antara perbedaan signifikan antara entrepreneur dan intrapreneurship. Mungkin seperti itu gambaran jelasnya untuk kehidupan sehari-hari, detailnya dan perbedaan secara signifikannya Mas Bambang dan Pak Inan Mahadewa. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau gambaran-gambaran lain yang bisa ditambahkan oleh Mas Iman dan Pak Inan Mahadewa. Monggo Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya ingin sharing, Bu ya. Ini mungkin Ibu lebih ini mungkin ya tentang ini ya. Itu kan tadi dari segi personnya ya, dari segi manusianya. Nah, sekarang dari konsep konsep pelaksanaannya atau konsep daripada entrepreneur sama entrepreneur itu saya pernah dengar Bu, tapi mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang perbedaannya itu dari cicisnya, Ibu mungkin lebih ngerti Bu. Cicisnya yaitu katanya dari segi ininya tentang critical thinking-nya, ideas, kreatif, inovatif dan solusinya. Ini perbedaannya di mana nih Bu kalau seperti ini? Ya, terima kasih Pak Inan Madewa. Ini cukup menarik masalah perbedaan antara entrepreneur dan intrapreneur ya. Jadi sebenarnya tadi dengan gambaran penjelasan saya bahwasannya kalau entrepreneur itu dituntut untuk berpikir secara inovatif ya, inovatif di mana sebagai sosok entrepreneur sejati biasanya segala sesuatu permasalahan yang dia temukan di lapangan itu diolah menjadikan solusi dan segi positif untuk menjadikan peluang buat entrepreneur. Seperti itu. Jadi agak berbeda signifikan dengan intrapreneur. Karena intrapreneur ini kapasitas mereka sebenarnya nggak beda jauh dengan intrapreneur. Cuma memang intrapreneur ini kita kenalnya sebagai karyawan di suatu perusahaan di mana sosok karyawan ini untuk diberikan suatu tantangan oleh pemilik perusahaan untuk meningkatkan perusahaan itu sendiri
agar lebih bisa menghadapi kompetitor-kompetitor di luar sana. Kan seperti itu ya, Pak Inan Madewa. Ya, ya. Jadi sebenarnya perbedaan antara entrepreneur dengan intrapreneur tidak terlalu jauh, cuman kapasitas ruang geraknya saja agak memang terbatas. Tadi sudah saya jelaskan dalam presentasi tadi, bahwasanya kalau kita sebagai entrepreneur bisa memberikan keputusan secara langsung karena kebanyakan mereka adalah bagian-bagian pemilik usaha atau pembisnis. Jadi keputusan absolut ada di pihak mereka secara langsung. Sedangkan kalau entrepreneur itu harus diskusikan dulu biasanya dengan pemilik perusahaan apa yang menjadi gagasan-gagasan mereka sebagai statusnya karyawan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Inilah yang kadang-kadang dalam implementasi di lapangannya itu menemukan suatu hambatan untuk mereka berkembang sebagai entrepreneur itu sendiri di dalam suatu perusahaan. Karena tidak banyak sosok pengusaha atau tidak banyak sosok owner dalam hal ini bisa menerima pendapat-pendapat dari karyawan-karyawannya tersendirinya. Itu sih pengalaman di lapangan yang saya temukan sebenarnya Pak Inan Madewa. Karena banyak karyawan-karyawan di sana yang punya gagasan brilian, ya, punya jiwa entrepreneur sebenarnya mereka itu, tapi tidak banyak juga pemilik perusahaan bisa menerima gagasan-gagasan tersebut, sehingga capability si entrepreneur itu cukup terbatas ruang geraknya. Kurang lebih begitu Pak Inan Madewa untuk gambaran perbedaan ininya. Nah, jadi kalau gitu saya simpulkan si entrepreneur ini atau dia sebagai karyawan, dia sebetulnya kan di lapangan ya. Dia di lapangan berarti dia lebih kepada yang menjadi problem identificator-nya kan berarti si karyawan ya, atau gitu, atau kemudian dia yang melaksanakan corrective action-nya dia atau si entrepreneur-nya sendiri itu. Ya. Untuk eksekusi pelaksanaannya sebenarnya seharusnya di lapangannya ya entrepreneur-nya kalau dia kondisi di dalam suatu perusahaan tersebut ya. Ya, entrepreneur-nya. Jadi karyawan lah yang eksekusi untuk suatu gagasan-gagasan tersebut yang dibuat oleh entrepreneur itu sendiri. Seperti itu. Makanya diperlukan sekali antara entrepreneur dengan intrapreneur kerjasama bersinergi untuk mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan-gagasan dari si entrepreneur itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena tidak banyak juga kita temukan kemudahan dalam implementasi posisi dalam si entrepreneur itu sendiri, dalam hal ini karyawan. Karena banyak yang tadi saya sudah jelaskan di lapangan, saya mendengarkan mereka mempunyai gagasan brilian itu tadi, tapi ya terhambat untuk bisa mengimplementasikannya karena keputusan absolut ada di owner itu sendiri, dalam hal ini si entrepreneur itu sendiri. Kurang lebih begitu. Pak Inan. Jadi dalam hal ini si entrepreneur ini dia sebagai pemilik modal tentu dia punya kepentingan tersendiri, makanya mungkin terjadi hal semacam itu ya. Jadi ya ini seperti dalam suatu perusahaan biasa ya Bu ya, dalam suatu perusahaan biasa di mana yang ya saya cuma pegawai ya udah jadi pegawai aja kan gitu kan. Nah misalkan gini, saat ini saya lihat ini setelah sejak bulan Maret April ini ada banyak sekali ya entrepreneur baru ini. Tapi mereka lebih kepada kayaknya kalau boleh dibilang MKM atau pengusaha kecil atau seperti apa. Di sini rata-rata kalau saya lihat sih mereka bekerja sendiri-sendiri ya. Ini gimana nih Bu? Ya. Posisinya dia. Kalau bicara sendiri-sendiri karena biasanya ego tertingginya si entrepreneur itu sendiri sebagai penggagas itu cukup tinggi sebenarnya Pak Inan. Karena dia merasa sebagai pelopor atau penggagas dalam suatu solusi yang dihadapi, untuk dalam kondisi yang dihadapi, sebenarnya seperti itu. Sehingga sebenarnya posisi si karyawan atau kita kenal dengan entrepreneur itu hanya sebagai pengikut dari si pelopor itu tadi gitu ya.
Ya sebenarnya kalau saya lihat ini bicara komunikasi sih sebenarnya Pak Inan Madewa ya. Nah, apakah komunikasi antara entrepreneur sebagai pengusaha itu sendiri dengan si intrapreneur sebagai karyawan itu sendiri sudah terbentuk dengan baik? Karena biar gimana pun juga ya, kita berharap landasan utama dalam sinergi apapun itu, substansi apapun itu adalah harus diutamakan komunikasi yang cukup baik untuk saling bersinergi, mencapai goals yang diharapkan, kan seperti itu ya. Karena agak cukup sulit juga, karena kebanyakan juga dari pihak intrapreneur itu punya gagasan tidak bisa berkembang. Ya mungkin kapasitas dia juga sempit dalam hal ini merasa karyawan gitu ya, tidak sebagai keputusan mutlak. Nah, diperlukan sekali sebagai entrepreneur atau pengusaha untuk bisa duduk bersama dengan para karyawannya, memberikan komunikasi yang cukup baik dua arah sehingga apapun kejadian yang saat ini kita hadapi termasuk pandemi Covid ini kan sesuatu hal yang sebenarnya tidak mudah karena semuanya mendapatkan impact terhadap kondisi pandemi ini menurut saya. Di luar sana yang saya tahu sebagai entrepreneur ini sekarang sedang berjuang untuk mencarikan sesuatu hal gagasan-gagasan di luar dari kelaziman yang ada untuk keluar dari zona nyaman itu tadi. Itu yang saya amati sebenarnya Pak Inan Madewa. Gambarannya adalah komunikasi utama untuk bisa membentuk sinergi antar entrepreneur itu sendiri dengan si intrapreneur itu sendiri. Jadi antara pengusaha dengan karyawan harus dibentuk sinergi dalam komunikasi yang cukup baik untuk menjalankan apa yang diharapkan oleh si pelopor itu sendiri. Dan tidak ada kemungkinan juga bahwa ternyata kadang-kadang kita temukan karyawan itu cukup brilian untuk memberikan solusi karena beliau adalah garda di lapangan yang melihat kondisi secara langsung apa yang mereka temukan atau mereka rasakan. Kan ini sesuatu hal yang sebenarnya tadi yang saya sudah ungkapkan sama Pak Inan bahwa hambatan-hambatan ini sebenarnya dalam aspek apapun permasalahan yang ada sebenarnya kurang komunikatifnya kita dalam komunikasi itu sendiri. Kurang lebih begitu Pak Inan Madewa. Baik. Mungkin Pak Bambang, silahkan saya kembalikan dulu ke Pak Bambang. Ya, menarik ya. Jadi mungkin Mbak Feby punya pengalaman di dua area ya. Artinya pernah jadi karyawan kan pastinya kan? Ya. Pernah jadi karyawan, sekarang pernah. Sebelum jadi entrepreneur kita jadi entrepreneur dulu. Nah itu mungkin nanti bisa bantu teman-teman untuk mengendorse, menyemangati karena ya, terutama di industri hospitality ya. Karena kalau saya duduk bareng sama Pak Inan berarti artinya kita lagi berhadapan dengan industri perhotelan secara umum walaupun sesi setiap hari satu ini juga terbuka untuk umum. Tapi mostly memang banyak dari teman-teman yang dari latar belakang industri perhotelan di mana yang seminar kemarin Pak Inan ya, hari Kamis itu kita menyajikan hasil riset dari 250 GM lebih ya, 250 yang mengisi ya, yang tuntas. Kalau ya yang mengisi mungkin 270-an tapi yang komplit gitu ya, mengisi kuesioner itu, hasil survei mengatakan bahwa mereka pilihannya setelah itu pengen artinya kalaupun sudah pensiun ataupun karena COVID-19 ini akhirnya diputus hubungkan kerjanya, mereka salah satunya arahnya ke entrepreneurship ya, Pak Inan ya. Nah, padahal ini menarik nih gitu loh. Artinya kita harus bantu teman-teman itu gitu ya. Bukan kita mengompori ya, terutama kan kalau di industri lain mungkin yang settle aja tadi comfort zone ada juga, tapi memang bukan kita bukan kita mempengaruhi mereka untuk keluar untuk berusaha, bikin usaha sendiri, enggak itu sih, tapi lebih kepada saya kok lebih berkeyakinan Pak Inan ya, kalau karyawan itu nggak usah kita sekat-sekat antara entrepreneur sama intrapreneur gitu. Artinya dia sendiri memang dituntut juga punya jiwa kewirausahaan dong ya, terutama apalagi di level GM. Jadi nggak ada lagi pertanyaan seperti kemarin. Pertanyaannya misalnya
kenapa ya gitu, kayak saya melihatnya banyak senior GM juga ya di perhotelan Indonesia, tapi itu mudah-mudahan salah ya, yang punya pengalaman 20 tahun kerja, 30 tahun kerja, bahkan sepertinya mereka sangat experience, tapi kok menyayangi kenapa industri memberi apresiasi remunerasinya tidak seperti di negara-negara tetangga. Kemarin hasil survei begitu, kita Indonesia termasuk yang kurang bagus lah ya, apalagi dibanding Singapura gitu loh. Tapi saya ngelihatnya, nah ini challenge kan, harusnya kalau GM itu sudah masuk ke area entrepreneur, jadi intrapreneur ya, ke arah entrepreneur, tapi sebenarnya jadi intrapreneur kan dia. Dia harus challenge ownernya justru. Bagaimana kita bisa berkembang lagi gitu kan. Bahkan dia bisa menghitung sendiri remunerasi yang pantas itu berapa gitu loh. Kan nggak mungkin ya kita bikin bisnis plan, uang gaji kita gede tapi nggak balance atau tanda kurung cash flow-nya, kan nggak mungkin gitu. Ya itu diketahui juga sama owner gitu. Terus nggak mungkin juga kita yang kerja masa porsinya jauh lebih banyak daripada pemilik modalnya, kan gitu kira painannya. Nah ini yang mungkin bisa kita bantu sosialisasikan, informasikan gitu, kita bantu endorse, edukasi. Tapi mungkin dari Mbak Feby juga mungkin ya, kan mungkin bukan orang perhotelan, tapi paling nggak apa sih advice-nya, atau ceritain aja pengalamannya sebelum, artinya masih jadi karyawan, setelah jadi pengusaha, apa sih yang perbedaan yang signifikan, atau kita mau tahu Yayasan Formula Indonesia Maju sih ngapain aja sih, kan kita belum diceritain nih mainannya. Kita mau dengar kayak apa sih, coba gambarannya. Iya, Bu Feby, saya tambahin yang dari Pak Bambang. Jadi gini, kenapa kita tertarik ngobrolin tentang entrepreneur ini. Jadi gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang itu, bahwa kemarin waktu kita bikin survei itu kurang lebih sekitar 80% dari teman-teman ini, karena kita surveinya kepada GM hotel nih, ini seluruh Indonesia. Jadi mereka itu dengan kasus COVID ini, akibatnya kan banyak yang kerjanya cuma setengah bulan, bahkan ada yang diistirahatkan, sehingga otomatis kan income mereka juga terpengaruh oleh hal tersebut. Nah, kemudian waktu kami tanyakan, apakah Anda mempunyai jiwa entrepreneurship, 80% mengatakan. Nah, kemudian sejalan dengan itu kurang lebih sekitar 70% lebih itu mereka mempunyai pekerjaan sampingan. Nah, pada saat COVID ini, pekerjaan sampingan itu hampir menjadi pekerjaan utama. Nah, biasanya ngurus hotel bintang 4, bintang 3, 100, 200, 300 kamar. Tiba-tiba yang ini ada salah satu teman di Bali, ya, dia sampai jualan nasi jinggo di pinggir jalan gitu, sampai segitunya, ya kan. Kemudian beberapa teman yang masih ada kesempatan, mereka buat warung-warung kecil. Nah itu seperti itu. Nah, jadi di dalam hal ini kita ingin apa sebetulnya yang namanya entrepreneurship itu, karena kan kalau saya tanyakan kepada mereka, ya saya punya jiwa entrepreneur, tapi kita kan belum mendalam pertanyaannya itu. Kira-kira gimana Ibu Feby? Oke, terima kasih Pak Inan dan Mas Iman atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik ya. Kita membahas kupas tuntas lebih detail lagi. Tadi saya menjawab pertanyaan Mas Iman dulu, Pak Inan, bahwasanya sebelum menjadi entrepreneur atau pengusaha, saya tuh sempat menjadi entrepreneur, memahami kedua aspek tersebut sebenarnya begitu. Sebenarnya pertanggungjawaban mereka masing-masing punya tanggung jawab yang masing-masing mereka harus bisa kembangkan terhadap tanggung jawab itu sendiri ya. Karena setiap entrepreneur punya tanggung jawab sendiri dan intrapreneur pun juga punya tanggung jawab sendiri. Dulu saya menggambarkan cerita
karena ini adalah fakta saat saya menjadi karyawan terhadap apa yang disebut job desk saya masing-masing itu tadi, gitu ya. Job desk saya apa sih kan gitu dalam satu perusahaan. Tapi saya selalu dalam suatu perusahaan itu mengembangkan jiwa entrepreneur saya, penggagas saya, pelopor untuk untuk perusahaan saya, di mana saya selalu mencari tahu hambatan perusahaan itu apa sih, gitu. Jadi saya kadang-kadang keluar dari zona entrepreneur atau keluar dari zona karyawan sebenarnya. Karena saya bilang, karena setiap masing-masing antara pengusaha dan karyawan itu punya tanggung jawab yang memang masing-masing. Saat itu saya mencari tahu kendala-kendala perusahaan dan apa tanggung jawab saya, lalu saya combine. Saya combine dengan jiwa entrepreneur saya sendiri. Saat itu yang memang sudah dari dulu terlahir seperti itu. Saya setiap masalah memang buat saya tidak ada yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Karena buat saya setiap masalah itu bagaimana kesungguhan kita untuk bisa keluar dari zona nyaman itu tadi. Dengan gagasan-gagasan yang kita kenal out of the box. Gitu. Seperti itu. Kalau kita memahami suatu benang kusutnya, kita bukan menarik benang kusutnya, tapi kita mengurainya dengan karya ilmiah itu tadi. Itu mindset saya saat itu. Sehingga seharusnya sebagai karyawan yang punya tanggung jawab penuh terhadap perusahaan, yang mereka bekerja di perusahaan itu, harusnya jangan hanya menyempitkan pemikirannya, tanggung jawab saya, job desk saya waktu saya kerja hanya ini tok gitu loh. Ya, misalnya ada A, B, C, D, E, misalnya tanggung jawab pekerjaan orang itu. Saya rasa cukup sempit cara berpikir kita kalau kita hanya kerja seperti didikte saja dengan job desk itu dan tanggung jawab itu tiap harinya dari hari ke hari. Alangkah baiknya sebagai entrepreneur atau karyawan yang punya tanggung jawab terhadap perusahaan, kalau mereka mengetahui mereka adalah bagian entrepreneur sebagai penggagas atau punya ide yang cukup menarik untuk keluar dari zona nyaman perusahaan tersebut, tidak hanya untuk mengembangkan pada dirinya sendiri, tapi bertanggung jawab pada pengembangan perusahaan itu. Misalnya kita kerja di perusahaan apa gitu ya, kita melihat kendala perusahaan itu seperti apa, dan combine dengan pekerjaan kita di dalam perusahaan itu. Carilah solusi yang menarik untuk membantu si perusahaan bisa mencapai goals-nya, mencapai apa yang diharapkan perusahaan itu sendiri, sehingga benefitnya tanpa kita sadari sebagai karyawan itu luar biasa impact-nya. Kayak saya kadang-kadang kalau masuk ke perusahaan, keluar aja, resign aja sulit banget itu sampai ditahan-tahan. Karena saya beberapa kali di perusahaan selalu memberikan solusi terhadap perusahaan itu sendiri. Sehingga benefitnya kembali lagi ke saya. Saya mudah sekali untuk naik gaji misalnya, ya. Mudah sekali untuk naik gaji nggak kepikiran nih gimana sih caranya saya berkembang dalam perusahaan itu gitu loh. Yang tadi Pak Inan ceritakan ke saya bahwa banyak di 80% tadi GM hotel malah dalamnya, sehingga fokus mereka cukup minim. Nah, ini kan posisinya mereka sendiri sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa tadi saya sudah jelaskan, entrepreneur itu sendiri adalah solusi, lebih banyak pelopor, dan sebenarnya itu bisa dipakai dipakai dimanapun kita bekerja. Baik kita sebagai karyawan atau kita sendiri sebagai sinergi yang akhirnya sebenarnya bisa menguntungkan untuk dia sendiri sebagai pemilik perusahaan, ya. Tapi posisi si karyawan sebenarnya kalau dia bisa combine antara jiwa entrepreneurnya dia dengan jiwa intrapreneurnya dia di-combine, itu sebenarnya juga bisa mengembangkan posisi dia sebagai karyawan itu sendiri di dalam perusahaannya. Bisa dengan menaikkan gaji salary-nya karena dianggap bisa memberikan solusi terhadap perusahaan tersebut. Lalu bisa juga naik jabatan gitu ya. Jadi banyak aspek yang sebenarnya si intrapreneur atau karyawan ini tidak terpikirkan bagaimana cara mengembangkan diri di dalam suatu perusahaannya itu sendiri. Kurang lebih begitu Mas Iman yang saya hadapi waktu saya menjadi karyawan, sehingga sekarang
Akhirnya saya menjadi pengusaha atau entrepreneur itu sendiri karena saya melalui proses-proses itu untuk meningkatkan level-level kita sendiri. Karena biasanya dalam hidup itu manusia itu mau meningkatkan level hidupnya. Kan seperti itu ya. Artinya hari ini seperti ini presentasi kehidupan kita, target kita, ke depannya kan kita pasti mau meningkatkan presentasi kehidupan kita ke level yang lebih baik kan seperti itu ya. Jadi ada peningkatan dari intrapreneur, dari karyawan menjadi entrepreneur, pengusaha atau pembisnis. Nah, proses-proses inilah yang sebenarnya harus menjadi acuan buat kita, baik teman-teman kita di luar sana, karyawan-karyawan di sana, untuk sama-sama punya tanggung jawab. Ya, saya jelaskan di sini punya tanggung jawab penuh terhadap apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, kan kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan kalau bicara mengenai yayasan saya, bergerak di Yayasan Formula Indonesia Maju, saat ini saya lebih fokus karena pandemi COVID ini masuk merapatkan barisan menjadi penggagas pemulihan ekonomi. Saat ini saya cukup menarik buat saya adalah sebenarnya UMKM. Ya, UMKM kenapa saya cenderung membantu mensupport UMKM karena saya melihat tahun 2000 kita memasuki krisis moneter saat itu, ekonomi juga cukup luar biasa lemah saat kejadian itu. Saya melihat yang paling bertahan adalah UMKM di tahun 2000. Sehingga saat ini saya memberikan suatu gagasan untuk membantu UMKM bisa bertahan hidup, bisa memaksimalkan potensi penjualan mereka sesuai dengan harapan mereka. Kita tidak mungkirin juga tadi di depan gambaran yang penjelasan saya di presentasi, kita sebenarnya memasuki apa yang disebut teknopreneur di era baru saat ini. Kenapa saya bilang di era baru? Tanpa kita pungkiri, kita harus mempersiapkan diri pada transformasi digital. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa melihat masa waktu kita memasuki pandemi COVID, e-commerce itu naik sampai 18% ya di pelaku-pelaku UMKM. Itu saya cari tahu karena kebiasaan lama sudah menjadi kebiasaan baru. Apa yang disebut kebiasaan lama biasanya ekonomi berjalan antara pertemuan penjual dengan pembeli di satu tempat. Seperti itu dengan aktivitas normalnya. Sekarang kita terbatas dengan aktivitas sosial yang disebut PSBB, di mana kita disosialisasikan untuk bekerja di rumah, berjualan di rumah, dan semuanya serba di rumah, aktivitas dibatasi. Sehingga mau tidak mau kita harus menjadi orang teknopreneur, meningkatkan level lagi dari intrapreneur menjadi teknopreneur. Kurang lebih begitu, Mas Iman. Saya sekarang di yayasan membantu UMKM, memberikan sosialisasi bagaimana beradaptasi di dunia digitalisasi. Saya membantu mereka karena banyak dalam presentasi yang saya tahu dari Kominfo, ya, UMKM itu 3,79 juta yang sudah go online. Ya, dari 59,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Kalau kita hitung presentasinya hanya 8% pengguna platform online atau go digital. Jadi masih sedikit sekali orang yang bisa beradaptasi dengan digital itu tadi. Kurang lebih begitu, Mas Iman, penjelasan saya menjawab pertanyaan dari Pak Inan dulu tentang pekerja sampingan untuk bertahan hidup. Salah satunya mungkin pelaku-pelaku UMKM, bukan begitu ya Pak Inan ya? Nah, solusi yang bisa saya kasih gambarkan untuk kedua belah pihak, dalam hal ini pemilik perusahaan atau pemilik hotel, sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita seperti si malakama ya, saya menganggapnya begitu. Karena apapun yang terjadi, kita semua serba terpentok dalam keadaan pandemi ini gitu ya. Solusi yang terbaik yang bisa saya berikan adalah mengembangkan diri di saat posisi seperti ini. Komunikasi yang terbaik kepada karyawan-karyawan yang memang bisa diandalkan di perusahaan hotel itu, karena saya melihat di hotel banyak karyawan, mohon maaf nih, pelaku-pelaku entrepreneur ya, yang dalam kondisi seperti ini
masing-masing mempunyai ego yang tidak menjadi suatu solusi buat keadaan sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Seharusnya baik pemilik perusahaan ataupun karyawan dalam kondisi ini menjadikan wadah komunikasi untuk saling bahu-membahu memberikan yang terbaik dalam keadaan ini. Hal simpelnya saja di hotel. Saya juga melihat sekarang ini hotel menurun omsetnya. Karena keterbatasan sosial tadi membuat hotel-hotel sekarang tidak bisa maksimal dalam omset. Ya, untuk fokus perusahaan sebenarnya memberikan wadah penjualan UMKM karyawan-karyawan di wadah market di hotel itu sendiri. Yang tadi saya bilang. Bisa jadi misalnya ada karyawan si A, mereka pekerja hotel sebenarnya, GM hotel. Tapi karena kondisi seperti ini, dia mengharuskan keadaan untuk mencukupi keluarganya dengan cara sebagai pelaku UMKM. Pada akhirnya, kalau kita tidak memberikan komunikasi yang baik dalam kondisi karyawan kita tersebut, ini akan menjadikan ego masing-masing yang pada akhirnya tidak menjadikan solusi untuk keadaan itu. Kenapa saya bilang begitu? Alangkah baiknya si owner hotel ini memberikan space untuk pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM-nya adalah karyawan itu sendiri. Sehingga notabene-nya keuntungan kedua belah pihak bisa didapati oleh pemilik hotel, baik pun juga karyawan dalam kondisi pandemi ini. Karena kita juga tidak bisa banyak memberikan sesuatu kepada karyawan dalam kondisi seperti ini. Malah banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangkan karyawannya dalam masa pandemi ini, yang tidak bisa survive dalam kondisi omsetnya mereka masing-masing. Ini yang membuat disayangkan dalam keadaan pandemi ini. Saya sih berharap apapun permasalahan di luar sana, baik permasalahan perusahaan ataupun permasalahan karyawan, yang kita sama-sama tahu ekonomi ini cukup luar biasa dalam pandemi ini, buatlah suatu komunikasi sinergi yang saling mengisi untuk mendapatkan benefit antara pengusaha dan karyawan itu sendiri. Kalau memang kita temukan banyak karyawan berjualan untuk mencukupi kehidupannya, di mana mereka juga punya tanggung jawab penuh terhadap perusahaannya, sehingga boleh kita bilang Pak Inan ini merugikan perusahaan juga gitu ya kondisinya kalau mereka gagal fokus terhadap tanggung jawab utamanya sebagai karyawan, kan gitu ya Pak Inan. Nah, mungkin solusi terbaiknya saya adalah, kalau saya sih sebagai pengusaha, saya memberikan space untuk karyawan saya berkembang. Sehingga dari situ mereka punya energi baru untuk kita memberikan tanggung jawab baru terhadap karyawan. Saya sudah berikan kamu space untuk ini gitu. Apa feedbacknya buat kami perusahaan untuk bisa dikembangkan juga oleh kalian sebagai penanggung jawab atau eksekutor di lapangannya atau di perusahaan kami, kan seperti itu. Komunikasi lagi komunikasi lagi yang harus dibentuk untuk saling mengisi dalam kondisi yang memang semuanya mendapatkan impact-nya. Kurang lebih Pak Inan begitu. Ya, baik, terima kasih. Memang mungkin ada lagi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, ini bagus ya yang dipaparkan. Cuman nggak tahu di tempat saya kok kayaknya terimanya agak putus-putus. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak Inan. Mungkin kita sampaikan langsung ke Feby. Ada dari Ida Hamidah. Bagaimana dengan bisnis networking? Gitu kali. Nah, silakan Bisnis apa? jawab. Ini ada lagi yang lain. Dan bagaimana katanya dari Ida Hamidah ini bilang bagaimana dengan bisnis networking? Kan ada tuh MLM kali maksudnya. Bagaimana karyawannya diarahkan ikut bisnis networking? Silakan deh. Mungkin bisnis networking di sini MLM. maksudnya pakai MLM atau mau tanya MLM. langsung bisa dibuka ya kali ya, itunya di unmute. Mic-nya. Oke, monggo. Ya. Halo. Silahkan yang mau bertanya, silahkan.
Ya. Saya menjawab dulu atau bagaimana Mas Imam? Saya langsung jawab aja, langsung jawab. Jawab aja. Langsung Oke. dijawab. Oke. Saya dulu ya. Ya. Mas Iman ya. Mohon izin Pak Inan. Ya, silakan. Jadi sebenarnya kalau bicara MLM ini atau networking yang kita kenal ya, atau multi level marketing, kita tahu mereka berkembangnya lewat downline di bawahnya, ya. Jadi dia menyebarkan aspek sayap marketingnya mereka dengan downline itu kan seperti itu ya. Kalau saya lihat gini, sangat minim sekali penggunaan adaptasi transformasi digital tadi yang tadi saya bilang. Sebenarnya teknologi ini diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, kan begitu ya. Baik sudut marketing dalam bisnis apapun, termasuk bisnis perhotelan Pak Inan sebenarnya. Karena kalau kita lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan hotel di dalamnya atau perusahaan restoran di dalamnya atau MLM, apapun bisnisnya, kalau kita masih minim terhadap transformasi digital tadi atau adaptasi kita terhadap digital tadi, itu sebenarnya akan mempersulit ruang gerak kita dalam kondisi saat ini. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena kondisi saat ini ruang gerak kita bersosialisasi cukup dibatasi dengan disebut PSBB tadi kan, lewat pandemi COVID ini, lewat virus ini. Jadi kalau menurut saran saya, untuk melebarkan aspek bisnis apapun yang kita geluti di luar sana, baik itu MLM, networking, melebarkan networking kita, melebarkan sayap omset kita, manfaatkanlah teknologi sebesar-besarnya untuk bisa mempublish atau membranding produk-produk kita. Karena sekarang ini sudah banyak startup atau e-commerce yang cukup menarik untuk menjadikan suatu wadah baru dengan gaya baru dalam kondisi yang seperti ini. Kurang lebih begitu. Sehingga kita bisa branding dengan hal-hal yang lebih menarik. Kalau bicara networking MLM itu sebenarnya saya sudah lihat banyak kok di beberapa startup ya, MLM sudah mempublish atau membranding produk-produknya. Karena kembali lagi, kitanya yang harus adaptasi, kitanya yang harus memaksimalkan potensi teknologi untuk pencapaian harapan-harapan kita sebagai pembisnis itu tadi. Karena kalau bicara hotel, saya lihat banyak hotel-hotel memberikan membanting harga, kemungkinan begitu ya Pak Inan ya, membanting harga-harga hotel, di mana sebenarnya hanya untuk bisa bertahan hotel itu, menarik sebesar mungkin energi customer atau klien-klien mereka untuk bisa datang ke hotel mereka, kan gitu ya yang saya tangkap ya Pak Inan. Nah ini yang saya bilang nggak semua hotel ternyata bisa masuk ke dalam wadah digital tadi ternyata, karena ada beberapa hotel-hotel yang kecil yang saya lihat mereka masih buta terhadap teknologi itu. Ini yang sangat disayangkan. Nah, berapa persennya mereka bisa bertahan pada teknologi? Ya, kita masih belum tahu data dari Kominfo berapa persennya ya. Tapi yang saya lihat kondisi saat ini tidak ada solusi lain selain teknologi yang kita bisa lakukan. Karena adaptasi kita pun terhadap orang nggak bisa secara langsung. Kita seperti new normal yang pada umumnya. Kita bisa menarik orang, kapasitas buat acara-acara atau event-event yang menarik. Sehingga membuat orang-orang berbondong-bondong ke hotel kita. Kan begitu ya Pak Inan. Tapi dengan cara-cara yang baru seperti inilah yang tadi saya sebutkan menjadi technopreneur. Bagaimana si entrepreneur meningkatkan levelnya menjadi technopreneur. Dan bagaimana intrapreneur sebagai karyawan meningkatkan levelnya sebagai technopreneur. Technopreneur tadi saya sudah jelaskan bagian-bagian dari pengguna teknologi untuk adaptasi era baru saat ini. Itu yang saya bisa gambarkan bahwa buat teman-teman di luar sana meningkatkan apapun bisnisnya dengan teknologi, lalu memberikan suatu gagasan-gagasan baru yang menarik dalam branding di teknologinya. Misalnya sekarang ini banyak promo-promo yang menarik yang dilontarkan oleh marketing untuk bisa menarik sebanyak-banyaknya orang hadir atau datang ke perusahaan kita. Kurang lebih begitu gambarannya yang saya tangkap masih jadi dominasi buat saya saat ini di era pandemi COVID.
Teknopreneur itu harus ditingkatkan semaksimal mungkin dalam kondisi apapun kalian di luar sana. Kurang lebih begitu Pak Iman dan Pak Inan, gambaran saya untuk bisa mengembangkan detail perusahaan-perusahaan kita untuk bertahan, minimal bertahan lah. Karena kalau kita tidak bertahan, yang saya takutkan adalah semakin banyak pengangguran-pengangguran di luar sana yang pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku UMKM on the spot atau dadakan. Karena saya lihat UMKM ini sekarang naik nih presentasinya. Dari jumlah 59,2 juta pelaku UMKM 2019 sebelum terjadinya pandemi, sekarang di 2020 terjadinya pandemi, ini akan naik sekitar 20-25% pelaku-pelaku UMKM untuk bertahan hidup. Malah kadang-kadang si pengusahanya sendiri juga menjual produk-produknya menjadi pelaku UMKM. Gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka seperti contohnya saja. Mereka biasanya jual kopi gitu. Misalnya saya pengusaha coffee shop. Biasanya mengandalkan tamu datang ke restoran saya atau ke kafe saya. Sekarang saya harus memutar otak saya, selain saya sebagai pelaku digitalisasi tadi, masuk produk saya ke e-commerce. Sehingga saya menjual produk-produk minuman kopi tadi dengan bentuk kemasan-kemasan botol yang take away. Termasuk saya menjual biji-biji kopinya melalui e-commerce itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya sebagai pelaku-pelaku UMKM juga nantinya. Dan banyak juga pelaku UMKM yang teriak sama saya. Mbak Febi, saya ini nggak sanggup nih UMKM juga. Kenapa? Kami UMKM lama dengan UMKM yang baru yang hadir saat ini. Karena impact dari banyaknya PHK, impact dari bertahan hidup dalam posisi ekonomi yang lemah, dengan kenaikan UMKM yang signifikan di 2020, kalau prediksi saya sampai 25%, itu akhirnya peluang pembelinya juga nggak ada, Pak Inan. Pembelinya juga nggak ada, karena lebih banyak pengusaha, lebih banyak pelaku UMKM ketimbang orang yang belinya, karena ekonominya juga lemah. Tadi yang saya bilang, kalau ini tidak diberikan, kalau ini tidak diberikan solusi dengan cepat dan sigap buat keadaan ekonomi kita, sebenarnya seperti itu. Solusinya malah saya sempat berpikir untuk supermarket, gitu loh. Supermarket untuk UMKM, di mana produk-produk di supermarket yang kita kenal seperti di Giant atau Carrefour atau sejenisnya supermarket besar, yang tadinya itu produk-produk dari perusahaan-perusahaan besar, ini hanya kita berikan wadah semacam supermarket untuk di tiap wilayah mempunyai showcase atau tempat-tempat untuk mereka bisa branding produk-produk UMKM seluruh Nusantara di dalamnya. Sehingga sebisa mungkin kita pertemukan antara pembeli dengan penjual, tidak hanya mengandalkan digitalisasi saja atau menyerah dalam keadaan keterbatasan sosialisasi kita, gitu loh. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kita akhirnya benar-benar give up, benar-benar menyerah dalam kondisi seperti ini. Buat saya, keadaan apapun pasti ada solusinya. Makanya setiap level implementasi gagasan-gagasan yang kita buat, kita harus realisasikan dengan tindakan nyata. Sehingga dari situ kita bisa banyak belajar apa yang kita buat plus minusnya seperti apa. Kurang lebih gitu. Termasuk dari hotel yang saya lihat yang menarik di pelaku-pelaku startup, e-commerce gitu ya, ikut di wadah-wadah semacam Traveloka atau sejenisnya gitu ya, Agoda atau apapun itu yang mereka bisa branding hotel-hotel mereka untuk bertahan hidup, untuk bertahan perusahaan itu gitu loh ya. Kurang lebih begitu. Saat ini di luar sana juga saya berharap punya pesannya adalah tetap punya tanggung jawab penuh terhadap perusahaan yang dimana kita bekerja di perusahaan itu, sehingga jangan sampai melupakan tanggung jawab utama kita sebagai karyawan di perusahaan itu. Dengan cara berpikirnya jangan kita sebagai karyawan saja, sehingga saya nggak perlu mengembangkan perusahaan saya. Karena kalau saya pun nggak dikembangkan, saya tetap digaji kok sama perusahaan. Kan begitu ya Pak Inan, kebanyakan orang berpikir bahwa karyawan itu nggak perlu berpikir besar seperti entrepreneur gitu loh ya, untuk perusahaan itu sendiri. Sehingga, mohon maaf nih karyawan-karyawan di sana,
Sehingga mereka kadang-kadang sebenarnya di antara karyawan-karyawan kita adalah beberapa orang yang sebenarnya punya jiwa entrepreneur. Tapi mereka kembangkan jiwa entrepreneur itu bukan untuk perusahaan mereka. Yang tadi Pak Inan memberikan pertanyaan sama saya, ini gambarannya seperti itu Pak Inan. Tapi justru jiwa entrepreneurnya si karyawan, dia kembangkan untuk usaha mereka sendiri. Nah, cara berpikir ini menurut saya agak sedikit anomali. Padahal sebenarnya kalau dia bisa mensumbangsikan ide-idenya dia atau gagasan-gagasan atau jiwa entrepreneurnya dia ke perusahaan itu justru bisa mengembangkan dirinya dia di perusahaan itu. Selain membantu si pengusaha untuk bisa bertahan, mengembangkan perusahaannya, meningkatkan omset, tanpa dia sadari dia bisa meningkatkan levelnya mereka, misalnya dengan jabatan, dengan naiknya gaji. Makanya tadi saya bilang bahwasanya pengusaha juga di luar sana harus memberikan komunikasi atau memberikan suatu gimmick. Kalau dalam suatu acara kan ada gimmicksnya tuh, Pak Inan. Gimmicksnya adalah memberikan informasi ke karyawan kita bahwa siapapun karyawan yang bisa meningkatkan omset kita, biasanya kan dalam perusahaan ada rapat tuh, rapat tahunan, rapat bulanan, rapat mingguan. Nah, ini harus terus digesti untuk karyawan-karyawan kita punya tanggung jawab terhadap perusahaan kita. Sehingga feedback-nya adalah bagi mereka yang bisa mengembangkan jiwa entrepreneurnya mereka di perusahaan kita, itu kita bisa kasih gimmick atau feedback balik buat mereka. Nah, kurang lebih begitu. Ini suatu solusi karyawan itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena kadang-kadang diperlukan juga alibi atau komunikasi secara langsung si pengusaha dengan karyawan secara langsung, sehingga ini menjadikan sugesti yang cukup energi yang cukup besar buat meningkatkan atau bertahannya perusahaan kita itu sendiri. Kurang lebih gitu Pak Inan. Sangat-sangat perlu sekali komunikasi atau gimmicks itu di perusahaan-perusahaan kita yang kita kembangkan. Karena tanpa kita sadari kadang-kadang di antara karyawan-karyawan kita menemukan jiwa-jiwa entrepreneur yang luar biasa yang bisa membuat atau membantu kita bertahan dalam perusahaan yang kita miliki. Kurang lebih begitu Mas Iman dan Mas Inan. Gambaran saya kalau bicara networking. Kalau bicara networking dalam MLM tadi saya sudah jelaskan, kita harus beradaptasi terhadap teknologi, intinya begitu. Apapun masalahnya saat ini, solusi pertama yang jadi objek saya masih teknologi, kurang lebih begitu. Ya. Bisa bertanya mungkin. Ada pertanyaan lagi nih. Ya. Ada pertanyaan dari Edi Budianto. Wah, ini bekas teman kantor saya dulu. Apakah bisa dibilang naik kelas dari intra menjadi entrepreneur? Terus atau apakah setiap yang sudah bukan karyawan otomatis menjadi entrepreneur? Atau keduanya berdiri sendiri masing-masing? Wah, pertanyaannya detail nih. Silakan dijawab. Ya, saya jawab ya. Ya. Bicara naik kelas, nggak mungkin nggak naik kelas. Kalau belajar zaman sekolah ada kurikulumnya dulu untuk bisa naik kelas, kan gitu ya Mas Iman dan Pak Inan. Jadi yang namanya naik kelas itu ada proses di dalamnya. Yang disebut proses itu adalah belajar. Yang tadi saya bilang, belajar menyikapi keadaan, belajar meningkatkan level yang tadi saya sudah jelaskan. Level meningkatkan dari intrapreneur menjadi entrepreneur sebenarnya tergantung kepekaan kita masing-masing dalam keadaan kita yang berbeda-beda. Kurang lebih begitu. Jadi kalau peningkatan itu udah pasti dari entrepreneur menjadi entrepreneur. Itu sudah terjadi pada diri saya. Dulu saya karyawan, sekarang saya pengusaha. Nah, untuk menjadi karyawan naik level pengusaha, saya melewati beberapa fase sebenarnya. Fase itu yang disebut belajar sebenarnya untuk naik kelas. Di mana saya mulai tahu jati diri saya saat saya memberikan suatu gagasan ke perusahaan saya bekerja. Awalnya itu. Sehingga bos saya berpikir ke saya bahwa ini karyawan selalu memberikan solusi-solusi terhadap perusahaan-perusahaan mereka. Saat saya mulai cari tahu diri saya mulai kembangkan diri saya, sehingga saat itu saya pernah seperti apa yang Pak Inan
ceritakan tadi pertanyaannya, saya pernah sekali dalam satu perusahaan saya nyambi bahasanya. Saya nyambi juga untuk kerjaan yang lain. Karena saya merasa punya potensi di diri saya. Saat saya coba memberikan suatu gagasan ke perusahaan, ternyata perusahaan itu membutuhkan gagasan itu untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, lalu saya berpikir kenapa saya coba nggak nyambi? Ini kan kembali lagi ya, untuk naik kelas, sehingga saya mulai mencari jati diri saya. Saya mulai menjadi pembisnis yang lain di luar dari perusahaan saya bekerja. Tapi saya jalan dua-duanya. Saya tetap bekerja, tapi saya juga nyambi jadi pengusaha juga saat itu. Sampai lalu saya berpikir bahwasanya ternyata feel saya memang ada di pengusaha, bukan di intrapreneur, gitu ya. Kenapa? Saat saya memberikan solusi ke perusahaan akhirnya mendapatkan feedbacknya, sehingga kalau saya mau keluar dari perusahaan tuh sulit sekali, ditahan-tahan sampai 3 kali. Yang pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap menjadi jiwa entrepreneur. Karena saya mau mengembangkan diri saya dengan gagasan-gagasan di mana saya mendapatkan feel chemistry untuk apa yang saya inginkan. Jadi kalau bicara naik kelas tuh sebenarnya Mas Iman, bisa-bisa saja, terlebih kita mengetahui potensi kita dulu. Potensi kita lebih kemana. Kalau kita selama ini bekerja di suatu perusahaan dan merasa cukup sudah mensumbangsikan tenaga dan pikiran kita di perusahaan itu, mengabdi di perusahaan itu dengan baik, saya rasa masih ingin levelnya meningkatkan diri, kan begitu ya. Jadi buat saya cara meningkatkan diri dari intrapreneur ke entrepreneur itu kenali dulu diri kita. Itu yang pertama, kenali dulu diri kita. Kedua, alangkah baiknya supaya tidak memberi kesempatan kita bekerja di perusahaan itu, alangkah baiknya menjaga hubungan baik ke perusahaan yang kita bekerja dengan cara mensumbangsikan ide-ide, gagasan-gagasan atau jiwa entrepreneur kita ke perusahaan terlebih dahulu untuk sebagai test drive gitu kalau bahasa saya. Test drive dulu nih. Kita punya jiwa entrepreneur walaupun kita entrepreneur. Kita berikan sumbangsi ide kita ke perusahaan dulu untuk membantu perusahaan yang memberi kesempatan kita bekerja. Saat kita sudah membantu perusahaan tersebut dan perusahaan itu mendapatkan feedback, kita mulai mengenali diri, ternyata kita punya toh jiwa entrepreneur, jiwa penggagas, jiwa pelopor. Ya, jadi kalau dalam belajar tuh ada studi bandingnya dulu tuh, ada proses-proses di mana kita pastinya melalui tahapan-tahapan. Jadi jangan sampai kalau kita mau ningkatin level, saya mau jadi dagang aja, saya mau berhenti bekerja aja, tapi kita nggak mau coba test drive dulu di keadaan tempat kita bekerja, itu sebenarnya sesuatu hal yang menurut saya loncatan level naik kelasnya terlalu tinggi gitu loh, dari misalnya SD langsung mau SMA gitu loh, bahasanya seperti itu. Jadi kalau SD tuh harus lewatin SMP dulu baru SMA, kan gitu ya Mas Iman. Nah, proses-proses loncatan-loncatan untuk naik kelas ini sebenarnya buat saya pribadi, pengalaman pribadi saya loh ya, saat saya memberikan ide saya ke perusahaan, itu sebenarnya saya mengetes diri saya, seberapa besar jiwa entrepreneur saya, gitu loh. Saat akhirnya digunakan oleh perusahaan itu, saya mulai banyak belajar lagi level-level untuk mengkaji diri saya, untuk meningkatkan level itu. Kurang lebih begitu. Jadi pelajari dulu diri kita, sumbangsikan dulu ide-ide kita untuk perusahaan yang sudah memberi kesempatan luar biasa buat kita. Jadi jangan sampai habis manis sepah dibuang gitu istilah pepatahnya, ya kan? Jadi udah enak diterima di perusahaan, lalu meninggalkan begitu saja orang yang sudah memberi kesempatan kita gitu ya. Kita berusaha untuk dengan sombongnya gitu, kita punya jiwa entrepreneur, akhirnya kita bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya buat saya cukup nggak apa ya, cukup tidak lazim buat diri kita sendiri kalau kita berpikir seperti itu. Jadi usahakan untuk mengenal diri kita, levelnya, buat suatu apa ya bahasanya, buat suatu tindakan secara nyatanya dimulai dari tempat kita berdiri dulu. Tempat kita berdiri dulu, kita lakukan semacam uji coba, tapi uji coba yang positif gitu ya. Soal diterima tidak diterimanya ide kita oleh perusahaan, ini kan kembali lagi ke owner masing-masing atau pemilik perusahaan.
Gitu loh. Terlebih lagi kita saat itu sudah menjadi karyawan cukup lama di perusahaan sehingga kita akan tahu plus minusnya perusahaan. Karena kita sudah tahu plus minusnya perusahaan, di situ tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah dikasih sama Tuhan itu sebenarnya untuk berpikir gitu loh. Jadi kalau bicara orang entrepreneur bisa nggak jadi naik level entrepreneur itu pasti bisa-bisa. Semua orang pasti saya rasa bisa. Cuman tidak semua orang punya tanggung jawab untuk bisa mengembangkan perusahaannya dulu, baru dia mengenal dirinya, belajar, oh ternyata saya punya loh jiwa entrepreneur. Setelah kita sudah membantu orang yang sudah memberi kesempatan kita, baru kita mengembangkan diri. Tanpa kita sadari, hubungan baik itu yang terjalin memudahkan kita dalam langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan diri. Kurang lebih begitu, Mas Iman. Halo? Ya. Menarik. Jawabannya agak panjang ya. Dengar suara saya kan? Ya, dengar. Nggak apa-apa, memang bagus, memang harus dibahas. Ini mungkin kan waktu tinggal beberapa menit lagi ya, tapi boleh nggak? Pak Yudi mau bertanya, Pak Yudi. Ya, Pak Yudi, apa kabar? Baik, Ibu Febi, terima kasih, Pak Inan, Pak Bambang. Sangat menarik ya ini entrepreneurship sama intrapreneurship ya. Memang kondisi sekarang ini itu bisa menjadi bukti dua variabel itu ya, benar-benar berjalan seiring apa tidak gitu loh. Untuk perusahaan-perusahaan yang survival nanti mungkin ya entrepreneurship sama intrapreneurship-nya akan menjadi kolaborasi, tapi kalau yang sebaliknya mungkin akan berbeda ya. Kembali kepada cerita Bu Febi tadi sangat memberikan gambaran utuh lah untuk kita semua sebagai karyawan, khususnya yang di dalam perusahaan-perusahaan ya, baik perusahaan BUMN ataupun swasta. Ini sebenarnya kita bisa implementasikan ya Bu Febi ya, kalau kita lihat setiap krisis kalau kita bisa lihat kronologis krisis 98 ya, mungkin ya ini yang kedua ini pandemi ini lebih parah lagi sebenarnya. Itu selalu aja ada pergeseran artinya kepemilikan perusahaan-perusahaan nasional ya, akhirnya katakan itu swasta nasional atau swasta ataupun BUMN ya, itu kita lihat banyak yang akhirnya menjadi kepemilikannya beralih ke asing. Contohnya yang sekarang ini ya, kita lihat bank-bank Bukopin ya, bank apalagi Permata gitu ya, itu akhirnya bergeser kepada asing. Yang sebenarnya ini menjadi suatu keprihatinan kita semua. Nah, nanti seterusnya ada krisis berikutnya, katakan 10 tahun lagi apa akan semakin memprihatinkan kondisi ini. Nah, artinya dengan intrapreneurship, terlibatan karyawan, militansi karyawan itu memang perlu ya untuk mengarahkan supaya perusahaan-perusahaan yang harus survive dalam kondisi-kondisi kritik seperti ini ya, krisis seperti ini, itu mungkin akan teruji. Ya sangat menarik. Jadi ini memang harusnya menjadi suatu spirit ya yang menginternalisasi di dalam stakeholder ya, masuk karyawan di sini. Mungkin itu Bu Febi, masukan saja. Terima kasih. Iya, betul Pak Yudi. Boleh saya sedikit tambahkan? Keadaan kita memang saat ini lebih sulit dari krisis moneter tahun 2000 memang gitu ya. Karena saya lihat bicara pandemi ini, waktu itu saya bilang yang diserangkan nih jantung negara yaitu ekonomi ya. Jadi kalau penyakitnya tidak dipangkas akan seperti itu jalannya di tempat. Artinya COVID-nya sendiri yang harus diselesaikan untuk bisa kembali new normal pada kehidupan kita pada umumnya. Nah, kalau bicara BUMN atau bicara perusahaan-perusahaan yang akhirnya dipindah alihkan ke asing, itu saya juga cukup prihatin ya dengan keadaan seperti itu Pak Yudi. Seharusnya makanya kenapa tadi saya sudah jelaskan tadi di panjangnya pendapat saya berharap peran serta antara karyawan di sini untuk bisa memberikan suatu gagasan
atau membantu perusahaan untuk bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini sulitnya. Karena tadi saya bilang perlu bahu-membahu, perlu tingkatkan level komunikasi, karena sebelum pandemi misalnya level komunikasinya sudah 70% gitu ya. Nah, alangkah baiknya dengan proses permasalahan yang impact-nya luar biasa ini, tingkatkan level komunikasinya antara perusahaan dengan karyawan atau karyawan dengan perusahaan menjadi levelnya 90%. Komunikasi itu dengan sebuah tantangan yang baru buat karyawan bisa membantu perusahaan atau perusahaan memberikan suatu tantangan kepada karyawannya untuk bisa membantukan solusi keadaan perusahaan. Siapapun karyawan yang bisa memberikan solusi terhadap perusahaan tersebut, memberikan suatu feedback kembali untuk si karyawan itu sendiri. Karena gini Pak Yudi, karyawan tidak mau mengungkapkan apa yang menjadi gagasan-gagasannya untuk perusahaan. Sehingga fenomena yang tadi Pak Yudi sebutkan, banyak perusahaan yang akhirnya tidak bisa survive pada keadaannya, akhirnya menjual perusahaan itu ke perusahaan asing, atau mungkin boleh dibilang mengibarkan bendera putih, artinya mereka banyak yang menutup perusahaan ya, PHK di mana-mana saya lihat ya, di pabrik-pabrik itu saya sudah keliling secara langsung Pak Yudi kebetulan. Jadi saya bertanya dari kedua belah sisi, baik pemilik perusahaan, juga sebagai karyawan seperti apa keadaannya. Ini yang saya lihat kebanyakan hampir, mohon maaf nih, buat teman-teman yang memang menjadi posisi intrapreneur atau karyawan, yang ikut bergabung di webinar kita hari ini, tolong banget sangat, jangan hanya terpaku kepada mindset sebagai karyawan saja. Artinya kalau mindsetnya karyawan saja kan saya digaji gitu loh. Apapun itu saya digaji, plus minusnya omset perusahaan saya tetap digaji gitu loh. Ini mindset yang menurut saya agak sedikit kebanyakan orang berpikir seperti itu Pak Yudi, karyawan. Karena saya juga pernah jadi karyawan Pak Yudi gitu kan. Nah, komunikasi gimmick atau feedback yang harus dijadikan gagasan pemilik perusahaan berkomunikasi saat ini, terlebih dalam permasalahan yang menurut saya tidak main-main gitu ya, ekonomi kita diserang, otomatis kita pengusaha juga nafasnya juga do re mi fa sol la si do gitu ya Pak Yudi ya. Nah, ini komunikasi harus sering makin intens nih Pak Yudi. Intens sama karyawan, duduk bersama, ayo kita bikin apa? Karena kita tidak bisa pungkiri juga Pak Yudi sebagai pengusaha, garda terdepannya adalah karyawan yang mengetahui plus minusnya perkembangan yang terjadi di lapangan. Betul nggak Pak Yudi? Iya. Jadi kalau bisa dengan kondisi seperti ini, komunikasi levelnya ditingkatkan, itu yang pertama. Yang kedua, karyawan harus bisa benar-benar membuka dirinya untuk mengeluarkan ide-idenya dengan transparan ke perusahaan. Agar mereka juga terselamatkan keadaannya di perusahaan itu, kan begitu ya. Jadi bertanggung jawab porsinya antara entrepreneur sama entrepreneur itu jangan dibedakan dalam kondisi seperti ini menurut saya. Setuju. Jangan dibedakan posisinya. Tapi dengan kondisi yang menyerang impact-nya buat kedua belah aspek, baik entrepreneur atau entrepreneur, dalam pandemi COVID ini semuanya diserang, kita nggak usah ada gap deh. Kalau saya pengusaha, kalian karyawan, jangan ada gap. Sama-sama duduk bersama untuk cari solusi keluar dari zona permasalahan ini. Itu sih harapan saya, supaya jangan sampai kita temukan lagi perusahaan dijual, perusahaan asing. Akhirnya motif politiknya tinggi banget nih keadaan pandemi COVID ini menurut saya. Kalau saya simak begitu, jadi motifnya lebih bukan ekonomi lagi levelnya. Kalau saya simak, analisis saya lebih panjang lagi sudut mata saya, tapi ke politik. Nah, kalau udah bicara politik, saya udah nggak berani ngomong deh, karena bukan kapasitas saya, karena saya bukan politik sejati gitu kan, Pak Yudi. Jadi saya mengamatinya dari sudut kita entrepreneur aja deh, dan saya pernah jadi entrepreneur juga, itu yang saya sikapi untuk, ayo jangan ada gap antara intrapreneur atau entrepreneur, sama-sama melebur jadi satu, menjadi technopreneur. Kenapa saya bilang antara intrapreneur dan entrepreneur menjadi technopreneur? Karena dalam masa pandemi COVID ini, technopreneur ini lagi ditingkatkan kebutuhannya untuk bisa menyelamatkan kondisi kedua belah pihak. Kurang lebih begitu. Jadi kalau saya jelaskan apa yang disebut technopreneur itu
kita sudah sama-sama tahu gitu ya. Technopreneur itu orang yang menggunakan era baru untuk memanfaatkan teknologi, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, membuat beberapa inovasi. Itu technopreneur. Jadi dia memanfaatkan teknologi untuk membuat inovasi. Makanya antara intrapreneur dan entrepreneur melebur menjadi satu, menjadi technopreneur. Harapan saya seperti itu, Pak Yudi. Ya, betul Bu, sangat setuju Bu Feby. Jadi memang kalau kita ambil lagi ke dalam lebih mendalam lagi, ini kan sebenarnya kembali seperti ke kompetensi resource based theory ya, resource based theory. Ya. Jadi kalau resource based theory itu kompetensi. Nah, competitiveness kita itu sebenarnya kayak karyawan-karyawan kita yang dulu tahun 98 katakan banyak perusahaan-perusahaan tekstil ya, sepatu segala macam itu yang pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena di sini ya itu intrapreneurship-nya nggak muncul. Kenapa? Kan karyawan di sini artinya serikat pekerja selalu berkompetisi dengan para pengusaha yang akhirnya tidak ketemu kesepakatan di mana mungkin kenaikan seperti ini. Akhirnya sebenarnya ini seperti competitiveness kita ini yang harusnya itu bagian dari kita itu entrepreneurship. Jadi memang sangat absolutely diperlukan. Saya setuju dengan Vicky. Sangat mendukung sekali apa yang menjadi keprihatinan saya seperti itu. Karena kalau tidak ya kita ini akan tidak bisa survive gitu. Sangat disayangkan ya. Terima kasih Feby. Luar biasa. Jadi hebatnya COVID-19 malah membantu memproduksi technopreneur ya. Ya, Semua orang betul. sekarang udah teknologi. Ini ada 2 pertanyaan dari ini teman-teman hotel ya. Wiji Budiarto, selamat sore, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dari Mutu Wisata. Ini dari Pak Saunan Rashid. Pak Saunan Rashid, beliau rajin sekali di webinar serius kita. Beliau juga di hotel ya. Pengusaha dan karyawan bagai 2 sisi mata uang katanya, saling membutuhkan. Karyawan dibayar sebab ada karyanya. Tidak ada karya, tentu nggak dibayar. Ini menarik nih. Nah, boleh nggak sekalian dijawabnya sekalian, Pak Inan, Mbak Feby ini kan saya ngelihatnya ada tiga nih ya. Ada UMKM, ada hotel, terus ada Yayasan Formula Maju Indonesia ya. Apa kira-kira yang bisa dihubungkan? Apakah yayasan ini menampung teman-teman GM yang mau retire duluan boleh bergabung, atau apa yang bisa ditawarkan, apa yang bisa dikerjasamakan? Mungkin perlu dipikirkan. Silakan. Ya. Silakan dijawab. Saya jawab ya, Mas Iman ya. Ya, silakan. Ya, Pak Inan, saya menjawab dulu. UMKM, kalau saya lihat karena saya tertarik ya terhadap UMKM sebagai pelaku penggerak ekonomi. Dimana kenapa bertahan di tahun 2000, krisis moneter saya analisis ternyata kebanyakan UMKM membiayainya dengan uang sendiri, mandiri. Kebanyakan, walaupun ada beberapa presentasi UMKM pinjam dengan koperasi atau bank, tapi hanya sedikit presentasinya itu. Sehingga kalau ada benturan tidak tergantung dengan pihak kedua, yaitu bank atau pinjaman-pinjaman yang lain. Nah, ini yang membuat saya menarik bagaimana membantu pelaku ekonomi saat ini dan memberi masukan juga ke pemerintah untuk bahu-membahu sebagai roda-roda ekonomi, termasuk dalam hal ini UMKM, dibantukan dalam segi wadah yang aspeknya luas. Salah satunya wadah penjualan mereka. Tadi saya sudah jelaskan hanya 8% pengguna platform online atau digital. Itu dari data Kominfo yang saya cari tahu. Dari jumlah total UMKM di 2019 saat ini di 59,2 juta UMKM pelakunya, itu cukup banyak. Sekarang di 2020 jumlah itu naik
20-25%. Mungkin lebih. Karena sekarang ada PSBB versi kedua kan gitu ya. Jadi daripada orang stres, psikologisnya terganggu, banyak orang PHK, sehingga bisa mungkin mereka menjadi pelaku-pelaku UMKM dengan apa yang mereka UMKM ini sebenarnya tingkatkanlah dalam kondisi memang saya sudah pernah menuliskan waktu itu tulisan saya di 2019, saya sudah berikan ini ke pemerintah bagaimana kita menyiapkan diri menjadi transformasi digital. Kenapa saya bilang menjadi transformasi digital? Tanpa kita sadari teknologi ternyata meningkatkan PDB sampai 20% loh Mas Iman. Ya, kalau kita benar-benar mau menjadi negara pengguna teknologi. Jadi itu sebagai sumbangsi PDB kita. Nah, UMKM tingkatkan lagi dari 8% untuk menjadi, kalau bisa saya harapkan menjadi 20% peningkatannya untuk menjualkan produk-produknya melalui digitalisasi atau e-commerce. Kebanyakan mereka tidak paham bagaimana cara melibatkan dirinya di go online. Nah, ini diperlukan kementerian terkait ya untuk bisa sosialisasikan bekerjasama dengan Kominfo, harapan saya untuk sinergikan atau mentraining mereka pelaku-pelaku bisa menggunakan teknologi lebih maksimal lagi dalam kondisi pandemi ini. Terlepas nanti pun pandemi ini berakhir, saya sudah prediksikan bahwa kita menyiapkan diri kepada masa-masa transformasi digital. Itu sangat poin penting buat kita, karena SDM tadi masalah, makanya tadi Pak Yudi bilang kenapa banyak juga orang mengincar ke Vietnam, gitu Pak Yudi ya. Karena saya mempelajari juga kenapa Vietnam sekarang diincar oleh banyak investor ketimbang negara kita yang sebenarnya lebih kaya daripada Vietnam. Ya. Ini sesuatu hal yang menarik dan sudah saya memberikan masukan juga ke pemerintah apa pembandingnya antara Vietnam dengan Indonesia, sehingga Indonesia kenapa tidak dilirik oleh investor. Salah satunya regulasi tentang aturan-aturan investor masuk ke Indonesia itu mesti dirampingkan, dan ternyata sudah didengar oleh pemerintah, sudah dirampingkan. Itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa menarik. Kalau bicara hotel, kebetulan teman saya sendiri PHRI, Pak Inan, PHRI itu perkumpulan hotel dan resto Indonesia ya, Pak Inan ya. Ya. Jadi teman saya ini kebetulan pengurus, dan kebanyakan hampir 35% ini teman-teman saya pemilik hotel. Dia cerita sama saya, bagaimana omset? Saya kan suka kepo. Artinya keponya saya positif untuk jadi analisis saya. Apa sih yang kira-kira yang saya bisa bantu untuk memberikan satu gagasan buat perhimpunan hotel ini, kan gitu ya. Termasuk resto di dalamnya. Ternyata kembali lagi saya menyimak waktu saya membuka salah satu platform online atau startup, hanya sekian persen, mungkin boleh dibilang 60% pengguna platform startup untuk hotel itu sendiri. Karena banyak juga mereka yang masih menutup matanya terhadap teknologi digital itu. Nah, seberapa persen impact-nya pengguna teknologi tersebut untuk hotel? Nah, yang paling tahu dapurnya itu kan masing-masing adalah hotel itu sendiri. Tapi saya cukup menarik, alangkah baiknya di setiap platform itu selain banyak semua berbondong-bondong pelaku hotel membanting harga, diskon sampai 80%, sampai 70% malah. Contoh di Bali, villa-villa atau hotel-hotel yang berbintang yang harganya sekian juta, sekarang harganya cuma ratusan. Ini saya cukup kaget melihat itu, karena saya menyimak itu Pak Inan. Kenapa dia sampai membanting harga seperti itu? Tapi buat saya, kalau ditanya rugi pasti rugi karena saya tanya sendiri. Tapi minimal saya bilang pancing saja dulu untuk anggaplah ini biaya promosi, karena kan biasanya perusahaan ada biaya promosi gitu ya Pak Inan. Anggaplah ini bagian dari biaya promosi untuk biarkan aja banting harga dulu. Minimal saya yakin kok kami juga di luar sana yang memang lebih banyak aktivitas di rumah sudah mulai agak-agak depresi sebenarnya, depression, karena sampai saya bilang psikologi setelah after pandemi ini juga harus difikirkan, karena prediksinya dari saya duduk bersama dengan beberapa teman, setelah nanti pandemi ini bisa diatasi, orang akan berbondong-bondong mencari tempat hiburan termasuk hotel.
Nah, feedback promosi kerugian yang kemarin di masa pandemi membanting harga akan kita prediksikan sekitar 1 atau 2 tahun setelah vaksin ini ditemukan, kan orang akan berbondong-bondong akan nginep di hotel untuk hiburan mereka, untuk recovery diri mereka. Nah, ini akan menjadi feedback balik menutupi kerugian yang sebelumnya kemarin sudah dilakukan oleh pemilik-pemilik hotel. Sebenarnya itu Pak Inan gambarannya yang saya berikan ke para teman-teman hotel di sana, pemilik hotel. Jadi buat saya, pesan saya adalah jangan pernah takut menggelontorkan dana promosi dalam kondisi pandemi ini. Karena saya yakin ini sifatnya sementara, walaupun angin politiknya juga tinggi, Mas Imam. Saya yakin karena kami juga mendesak seluruh badan riset dan seluruh jajaran pemerintah lewat saya, yayasan saya mendesak lewat pemerintah untuk segera mempangkas sumber masalahnya dulu, yaitu COVID-nya. Baik itu kerjasama dengan negara asing yang sudah menemukan vaksin, atau memaksimalkan fungsi badan riset kita untuk menemukan vaksin segera mungkin. Karena faktor masalahnya adalah di COVID. Kan gitu ya. Nah, prediksi saya dalam 2 tahun ke depan, sekitar 2022 atau 2021 pertengahan lah ya, itu sudah kita bisa kondisikan kondusif keadaan ekonomi kita. Karena vaksin akan kita coba temukan. Kan begitu ya Pak Inan. Nah, untuk saat ini menyelamatkan karyawan, untuk nggak PHK, menyelamatkan perusahaan supaya tidak mengibarkan bendera putih gitu ya, karena sudah setengah nafas gitu ya Pak Inan. Lakukanlah biaya promosi tersebut untuk nanti menekan biaya up-nya saat orang berbondong-bondong keluar new normal gitu ya, sudah kembali normal karena vaksin sudah ditemukan, orang akan berbondong-bondong ke tempat pariwisata dan hotel. Itu saya jamin 100%. Karena orang udah mulai gila kalau di rumah terus berlama-lama, kan begitu ya Mas Bambang. Jadi saya rasa ini akan menjadi feedback balik subsidi silang sebenarnya. Subsidi silang ini gambaran saya orang awam lah ya Pak Inan. Tapi saya sudah bisa prediksikan itu kenapa kami dari yayasan saya, Formula Indonesia Maju, bergerak terus. Kalau saya kan karena perempuan bawel. Jadi saya bawelin dia tuh ya pemerintah dalam hal ini wadah pemerintah. Langsung saya bawelkan untuk ayo segera temukan vaksin, segera rapatkan barisan semua anak bangsa yang punya gagasan, punya kepintaran. Ayo sekarang fokus untuk penyakitnya dulu nih diselesaikan, COVID-nya dulu nih diselesaikan. Jadi saya menekan Badan Riset Teknologi waktu itu dengan Pak Bambang juga, kebetulan kan Kementerian Riset itu Pak Bambang juga, untuk ayo segera temukan vaksinnya. Kalau enggak, kami ini semua udah siap-siap kasih bendera putih nih. Mau bagaimana negara kalau bangkrut kondisinya seperti ini, kan gitu ya. Saya bilang tutup ego masing-masing, politik tolong jangan dikencangkan dalam kondisi ini. Kita mesti lihat semua aspek, impact-nya luar biasa ini, kan gitu. Ini yang saya jadi wadahkan di yayasan saya sebenarnya, Mas Iman dan Pak Inan. Jadi Yayasan Formula Indonesia Maju ini seperti judulnya, formula. Formula kan berarti penemu, gitu ya. Formula kan berarti penemu. Berarti harus jadi entrepreneur sejati ini kan bahasanya gini, ini tantangan banget buat dia. Kenapa saya senang banget turun ke lapangan, melihat kondisi mereka, pelaku UMKM, pelaku hotel, teman-teman saya tanyain gitu ya, yang punya pabrik, yang karyawan saya tanyain kenapa kamu di PHK dan apa yang kamu perbuat untuk biaya hidup gitu ya. Ini membuat suatu formula terbaru atau gagasan out of the box gitu, atau kalau Pak Presiden bilang extraordinary gitu ya, yang dibutuhkan saat ini negara ini dibutuhkan adalah gagasan-gagasan yang di luar dari kelaziman, tapi feedbacknya luar biasa, impactnya untuk masyarakat. Ini yang sedang saya pikirkan, inilah yang sedang saya bawelkan untuk kita saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan semua orang. Karena masalah COVID ini bukan permasalahan 1-2 orang, tapi permasalahan semua masyarakat Indonesia terutama gitu, yang notabene negara yang level ekonominya makmur aja sudah siap-siap bendera putih, apalagi kita. Makanya saya selalu bilang turunkan ego, politik walaupun politik anginnya tinggi, tolong pakai hati nurani untuk bisa sama menyelesaikan ini menjadi permasalahan orang. Kurang lebih begitu, Mas Iman. Kalau bicara yayasan saya mau yayasan ini sebagai wadah solusi buat masyarakat dan pemerintah. Kita bahu-membahu, duduk bersama untuk memberikan solusi-solusi tersebut.
tadi saya sudah jadi gambaran kalau UMKM untuk menaikkan penjualan mereka, saya sudah bikinkan wadahnya selain digitalisasi. Tadi saya tadi sudah jelaskan sama Mas Bambang, saya akan coba membuat suatu tempat wadah untuk mereka branding seluruh produk-produk UMKM kita untuk branding di satu tempat. Jadi mereka punya wadah untuk menjualkan produk mereka di satu tempat itu dalam bentuk supermarket UMKM. Jadi UMKM harus go publish. Yang kedua, untuk masalah hotel, jangan pernah takut menggelontorkan biaya budget promosinya. Jangan pernah takut mau diskon 70%, 80%. Mereka bisa menikmati pelayanan kita terbaik di hotel kita terbaik gitu loh. Karena biar gimana pun juga semakin hari semakin banyak kompetitor yang mulai berani atau extraordinary yang mereka lakukan untuk mengembangkan perusahaan mereka. Jadi kita jangan sampai kalah kondisi apapun kondisi kita, termasuk kondisi pandemi ini. Kurang lebih begitu. Ya, keren banget nih. Ini Mbak Feby padahal sarjana hukum ya. Tapi, kurang lebih begitu Mas Iman. Sarjana hukum tapi analisis makronya kenceng mungkin karena mulai jadi entrepreneur ya, jadi memikirin semuanya. Tapi benar tuh katanya Pak Inan kepentingan politik ditekan dulu. Itu makanya katanya perkawinan di stop, pekerjaan di stop, event-event di stop, tapi Pikalda di jalan terus. ini fakta ya, ini fakta. Tapi memang seperti itu fakta, ya. Jadi fakta yang menarik ya, Pak Inan ya. Nyambung jadi. Mungkin kita waktunya udah nggak banyak. Yang perlu saya komentari juga, Pak Inan mungkin nanti bisa melengkapi adalah kalau saja karyawan masih punya side job gitu ya. Mungkin dari perspektif karyawan itu butuh ya, karena dia harus kreatif, harus nambahin income segala macam. Tapi dari perspektif manajemen, kalau menurut saya itulah termasuk kegagalannya manajemen kalau menurut saya. Kalau GM di top leadernya hotel, kalau GM masih punya side job, itu kegagalan owner dalam memimpin GM. Dan arti kata begini, kalau mereka punya side job, punya kerja sampingan, artinya masih idle capacity-nya. Sementara terutama dalam COVID-19 ini dibutuhkan semaksimal mungkin berkontribusinya. Enggak serta-merta karyawannya disalahkan melulu. Saya bilang kegagalan leadership ya, kegagalan kepemimpinan atas mempengaruhi bawah itu. Kan harusnya kalau dia senang, dia happy, dia akan kerja seoptimal mungkin, bahkan dia akan memikirkan perusahaan ini nih. Perusahaan ini bakal tutup dan mereka semuanya, nggak hanya GM, semua head of department, semua di jajaran dini ya, frontliner semua akan memikirkan itu. Nah, itu yang menurut saya harusnya kerjaannya leader, GM ataupun director untuk menciptakan, menumbuhkan, mempengaruhi timnya masing-masing akhirnya punya jiwa entrepreneurship. Itu yang mungkin konklusinya seperti itu ya Pak Inan ya, Klia. Artinya ya dong. Kalau dia punya set job berarti kan idle sebenarnya. Kenapa idle? Ya karena nggak bisa memanfaatkan, nggak menstimulus timnya untuk semua optimal. Kalau terbuka, jadi memang benar sih kata kuncinya salah satunya masalah komunikasi yang seperti Mbak Feby bilang ya. Dari saya sih itu, dari Pak Inan silakan. Atau ada teman-teman mau bertanya lagi silakan, bisa mungkin 1-2 saja kali ya yang bisa buka mic langsung boleh. Tadi Pak Saunan gimana, sudah terjawab belum Pak Saunan? Atau Pak Edi? Atau tadi Ida Hamidah ya? Silakan. Silakan Pak Inan mungkin tanggapi. Ya, sangat menarik. Tapi memang bahwa sekarang ini yang kita perkirakan justru untuk pariwisata ini itu baru recover itu 3 tahun lagi. Itu kita perkirakan seperti itu, ya 3 tahun lagi, bukan saat ini atau bukan tahun depan, karena kan sekarang pun kalau katakanlah kita perkirakan dan kita sudah bikin studi bahwa yang berani untuk jalan saat ini adalah itu yang golongan milenial ini. Tapi yang orang-orang yang umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas,
mereka belum berani jalan. Dan juga kalaupun berani jalan, kita kan melihat bahwa sekarang tiket pesawat itu minta ampun ya. Benar-benar orang yang ingin yang punya duit saja yang bisa jalan. Jadi memang banyak sekali kendala-kendalanya. Jadi justru itu banyak teman-teman yang akhirnya lari berwira swasta ya. Hingga kemarin ya mungkin adalah sekarang yang paling cepat mereka mengambil jalannya itu sesuai dengan background mereka. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya tentang kompetensi. Kompetensinya ya paling jual makanan, ya kan, kemudian cleaning service seperti itu. Itu yang berjalan sekarang seperti itu gitu. Tapi kan tentu mereka tidak bisa seperti itu saja, tetapi juga mereka harus berpikir 3, 4, 5, 6, 10 tahun ke depan itu akan seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita di webinar selanjutnya kita akan lebih dalam lagi mengangkat masalah UMKM ini. Ya, mungkin kita juga nanti akan mengajak teman-teman dari pihak perbankan atau non perbankan yang lembaga keuangan bagaimana ke depannya tentang tentang pasti mereka UMKM ataupun apapun juga yang lebih gede lagi dari sana, pasti kalau mereka mau mulai berusaha sendiri pasti mereka membutuhkan modal di depannya gitu. Nah, jadi mungkin Pak Inan, ini ya. dari Pak Saunan tuh mungkin mau bicara. Dia bilang kata Pak Saunan, boro-boro gelontorin biaya promosi, bisa buat gajian dan listrik aja sudah sip banget. Semoga COVID cepat berlalu. Saya nggak punya side job, Pak. Istriku yang punya. Betul, Ibu Feby, itu yang terjadi gitu loh ya, boro-boro. Karena sekarang kalau kita buang-buang uang untuk promosi juga, siapa yang mau datang gitu loh. Ya, siapa yang mau datang. Paling pun kita melakukan promosi adalah yang gratisan aja lewat medsos gitu. Tapi yang betul-betul mengeluarkan uang itu kayaknya juga setengah mati. Ya, setengah mati. Jangankan yang walaupun dia di-manage oleh chain internasional, tetap aja masalahnya sama. Karena yang mempunyai properti itu, yang punya hotel kan orang kita sendiri gitu loh. Nah, itu mereka karena kita juga belum tahu seperti apa ke depannya. Jadi betul-betul dijaga ini cash flow itu benar dijaga. Yang penting adalah mereka bisa membiayai yang minimum dulu, misalkan listrik yang minimum ya itu aja untuk biaya pemeliharaan hotelnya itu. Nah, sekarang kan yang tadi yang kita sampaikan adalah bagaimana dengan para karyawannya tersebut. Nah, Pak, mungkin nanti di next webinar kita bisa lebih dalam lagi untuk para karyawan karena kan kalau yang karyawan ini yang betul-betul yang nomor 2 setelah pengusahanya yang benar-benar terdampak ya. Mereka benar-benar terdampak. Mereka sementara gajinya juga pas-pasan, kemudian terdampak COVID juga lebih parah lagi. Banyak yang ngojek akhirnya. Baik, mungkin pertemuan kita untuk hari ini cukup. Mungkin nanti kita lanjutkan pembicaraan kita di next webinar. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya? Silakan. Ya sekalian aja, boleh saya tambahkan closing dulu? statement aja. Sekalian closing statement dari Mbak Feby. Saya tambahkan sedikit ya Pak Inan. Monggo. Ya, siap. 1 menit sambil closing ya. Tadi menjawab Pak Saunan, boro-boro katanya di promosi ya Pak Saunan, apa kabar? Saya paham dalam kondisi seperti ini saya lagi gencarkan juga untuk segera mengangkat penyakitnya dulu gitu ya, supaya kondisi kita cepat-cepat jangan sampai semuanya mengibarkan bendera putih kan gitu ya. Kalau saya melihatnya begini, kalau memang tidak ada biaya promosi seperti itu, kita mempublish apa yang kita punya dalam kondisi apa adanya, tapi tetap protokoler kesehatan harus diyakinkan ke customer, ke tamu-tamu bahwasanya untuk hadir datang ke hotel kita sudah standarisasi protokoler seperti itu untuk meyakinkan itunya saja dulu. Itu juga sebenarnya suatu gimmick yang bisa dibuat oleh setiap hotel. Dengan biaya sebenarnya hanya bermodalkan video saja bisa dipublish ke medsos-medsos seperti itu. Jadi promosi itu bisa dikategorikan ada 2 sebenarnya. Ada yang berbudget dan ada yang no budget.
betul. Dalam kondisi ini pasti memilih yang no budget. Apapun saja yang diperlukan adalah inovasi-inovasi yang menarik hadir ke hotel kita. Paling itu saja pesan saya, Pak Saunan. Ya. Siap. Dan untuk menutup Terima kasih. kondisi webinar kita hari ini yang cukup luar biasa tentang apa perbedaan entrepreneur dan intrapreneur, ada ini nggak? dan Oh, saya nggak belum kembangkan begitu ya? lagi Belum dalam sama kondisi seperti Egypt. ini lebur. Ya, untuk kondisi seperti ini kita lebur menjadi technopreneur. Kenapa? Karena saat ini technopreneur masih di rating terdepan dalam proses pandemi COVID yang semua orang aktivitasnya dibatasi. Jadilah bagian dari technopreneur itu sendiri, baik entrepreneur atau entrepreneur, untuk bisa meningkatkan level kalian menjadi technopreneur. Nah, untuk kelanjutannya tetap kita cuma bisa berjuang, mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang real untuk memangkas pandemi COVID ini, segera bisa dikondisikan lebih baik agar kita semua terselamatkan, baik kita entrepreneur benar. Karena jujur saja kondisi COVID-nya sendiri tidak bisa apapun itu. Terima kasih. Hanya itu saja gambaran saya, Mas Iman. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi kita tutup aja Pak Inan ya. Mbak Febi, terima kasih banyak ya dari Yayasan Formula Indonesia Maju. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mungkin materinya bisa di-share ya, Mbak Febi ya. Nanti ada link, itu linknya bisa join untuk ke WhatsApp group, namanya kalau nggak salah Indonesia Neuropreneurship Club. Pak Sonan mungkin mau nambahkan, sudah terjawab belum pertanyaannya? Silakan Pak Sonan. Cukup, udah diwakili Pak Inan tadi Pak. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan webinar yang akan datang. Kalau hari Selasa itu tentang leadership ya, terkait leadership. Hari Sabtu terkait dengan entrepreneurship. Dan konteksnya di sini memang lebih banyak ke industri perhotelan, hospitality industry, tapi bukan berarti menutup kemungkinan teman-teman yang di luar industri hotel pun silakan bergabung. Dari saya itu aja. Silakan Pak Enan mau ditutup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Febi, terima kasih Pak Inan, terima kasih semua Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menyisikan waktunya untuk join di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mau yang foto-foto silakan kameranya dibuka biar saya ambil fotonya. 1, 2. Oh, ini hilang. Oke. Sekali lagi buka kamera biar saya foto. Mbak Febi nggak kelihatan malah. Oke, dibuka lagi biar kita foto. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan lagu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.